Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini Ilman. Saya dari kelas 4B, NIM 1221. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori perkembangan moral, teori Paignan dan Colbert. Yang pertama adalah pengertian moral. Moral berasal dari kata Latin mores yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. 2. Perilaku moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Yang ketiga adalah pikiran, perasaan, dan perilaku yang dikaitkan dengan standar, benar atau salah. Yang keempat adalah sesuatu yang menyangkut kebiasaan atau aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Materi kedua adalah dimensi moral. Yang pertama adalah dimensi interpersonal adapun terbagi dua. Yang pertama aturan atau nilai dasar dan penilaian dari individu. Yang kedua adalah dimensi ini mengatur atau mengarahkan aktivitas orang tersebut saat dia tidak terlibat dalam interaksi sosial. Yang selanjutnya dimensi interpersonal terbagi dua. Yang pertama adalah titik perhatian adalah pada yang ada seharusnya dilakukan individu saat berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua adalah dimensi mengatur interaksi sosial individu dengan orang lain dan menengahi konflik. Yang ketiga adalah komponen moral. Yang adapun terbagi tiga. Yang pertama adalah kognitif atau moral judgment, cara seseorang mengkonseptualisasi benar salah dan membuat keputusan tentang bagaimana bertindak. Teori Paignan dan teori Colbert adalah efektif. Yang materi kedua adalah efektif, moral feeling, perasaan mengenai benar salahnya yang menyertai tindakan yang diambil dan memotivasi pikiran dan tindakan moral adalah teori Freud. Yang ketiga adalah perilaku atau moral behavior, bagaimana seseorang bertindak ketika mengalami kebimbangan atau godaan untuk berlaku bohong. Yang selanjutnya materinya adalah menurut Paignan dan Colbert, perkembangan moral berkorelasi dengan perkembangan kecerdasan individu, sehingga seharusnya bila perkembangan kecerdasan telah mencapai kematangan, maka perkembangan moral juga harus mencapai tingkat kematangan. Yang selanjutnya adalah konsep-konsep moral. Yang pertama adalah peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan anggota kelompok atau anggota suatu budaya. Yang materi selanjutnya peraturan perilaku yang menentukan pola perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota kelompok. Materi selanjutnya adalah teori Colbert. Colbert mengemukakan teori perkembangan moral berdasarkan teori Paignan, yaitu dengan pendekatan organismik atau melalui tahap-tahap perkembangan yang memiliki urutan pasti dan berlaku secara universal. Selain itu, Colbert juga menyelidiki struktur proses pikiran yang mendasari perilaku moral atau moral behavior. Konsep kunci atau utama memahami perkembangan moral dan proses internalisasi, yaitu perubahan yang terjadi dalam perkembangan. Di masa awalnya, perilaku itu dikendalikan oleh kekuatan di luar diri individu menjadi dikendalikan oleh standar prinsip moral. Adapun materi selanjutnya adalah tahap-tahap perkembangan moral menurut Colbert. Yang pertama adalah tingkat pra-konversial atau moralitas pra-konversial, perilaku anak tunduk pada kendali internal. Adapun itu terbagi dua. Yang pertama adalah orientasi pada kebutuhan dan hukuman. Yang kedua adalah relativistik hedonim. Yang materi selanjutnya adalah tingkat konvensional. Moralitas konvensional fokusnya terletak pada kebutuhan sosial. Yang pertama adalah orientasi mengenai anak yang baik. Yang kedua adalah mempertahankan norma sosial dan otoritas. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.